secara daring. Jadi sedianya acara ini dilaksanakan bulan Juni lalu secara langsung tatap muka. Namun karena kondisi pandemi dan juga masih pembatasan kegiatan masyarakat dan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini. Jadi kami menunggu aturan dari pemerintah juga kondisi untuk melaksanakan dan baru memungkinkan untuk saat ini dilakukan secara daring. Jadi kegiatan ini bukan kemudian karena Gunung Semeru erupsi, kemudian Merapi desentralisasi, bukan. Jadi memang sebenarnya sudah menjadi agenda pertengahan tahun yang lalu. Jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu peserta sosialisasi daring yang saya hormati, sebelum memulai acara pada siang hari ini, saya memohon untuk perwakilan dari pemerintah desa Girikerto untuk dapat memberikan sambutan dan juga memberikan harapan arahan dari acara yang kita laksanakan pada siang hari ini. Monggo kami haturkan kepada Bapak atau Ibu perwakilan dari pemerintah desa Girikerto. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Monggo Pak Cari. Ini mohon maaf Bapak-bapak, ini baru kamera dari Pak Lurah baru kita on kan. Monggo Pak Cari untuk mewakili dari kelurahan. Monggo Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dari BPPTKG, Bapak Kolik beserta rekan-rekan semua, dan juga Bapak Joko Subandrio, Nun Sewu, Bapak Joko, dan Ketua BPKAL Girikerto, dan juga rekan-rekan komunitas, Rekom, dan juga Mas Muklis, dan juga teman-teman dari Pamulang Girikerto yang berbahagia. Jangan lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan niat pada siang hari ini walaupun dengan sistem Zoom meeting tidak mengurangi kegiatan pada siang hari ini. Nun sewu nih kok Pak Lurah sudah ready Bapak. Pak Lurah sudah ready Bapak pilih. Oh nggih, mohon izin Bapak Lurah. Harapan kami pertama kami ucapkan terima kasih Pak Kolik beserta rekan-rekan yang telah mengundang membuat program ini pastinya untuk tujuan yang baik bagi warga Girikerto tentunya seperti itu. Pastinya juga berkaitan dengan mitigasi bencana di wilayah kami di Girikerto di KRB 123 yang tidak sama henti-hentinya kita selalu koordinasi walaupun instansi akademisi, bahkan di LSM sampai saat ini masih berkoordinasi dengan baik. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Ormas ataupun komunitas yang selalu senantiasa ketika kami pemerintah Kelurahan Girikerto membutuhkan tenaga secara pemikiran ataupun fisik sudah ready. Boleh pembukaan dari saya itu saja Bapak, karena nanti materi lebih ke Bapak-bapak dari BPPTKG beserta narasumber, dan mohon izin apabila nanti saya live karena juga baru nunggu, mohon izin yang jelas pertemuan pada hari ini tolong kalau ada soft file ataupun catatan bisa dikirim ke Bu Fitri menika
Oh, Jogoboyo Anomnya Pak Edi. Jogoboyo Anom. Nanti bisa dikirim ke beliau. Wabillahi dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Carik atas sambutan pembuka acara pada siang hari ini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih ada rekan-rekan luar biasa ini. Girikerto ini potensi kapasitas masyarakatnya luar biasa nih Pak Bandrio. Oh gitu ya, bagus. Ya. Ada potensi SAR-nya, potensi komunitas pemantaunya luar biasa. Pak Edi, Mbak Fitri, juga teman-teman yang lain juga luar biasa. Oke, langsung saja, mohon izin Pak Lurah, kita akan langsung memulai. Untuk itu kepada Pak Subandrio untuk memandu acara belajar bersama. Jadi ini sosialisasi ini akan lebih kepada kita belajar bersama, Pak. Jadi dua arah saja. Misalkan nanti dari Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan lewat chat atau bisa disampaikan langsung. Kami juga sangat senang sekali, ya. Jadi tidak harus kami yang ngomong terus. Kalau dari Bapak Ibu ada penggali, ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Monggo, Pak Bandrio, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Kolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam tangguh. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bertatap muka meskipun secara daring, untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh BPPTKG bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Klaten melalui BPBD. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana ini oleh BPPTK itu sudah menjadi program secara reguler yang setiap tahun dianggarkan dan diadakan sehingga menjadi bagian salah satu bagian terpenting di dalam mitigasi bencana Gunung Merapi, ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian minggu yang lalu ya mendengar dan menyaksikan lewat media bahwa telah terjadi bencana erupsi Gunung Semeru, ya, yang memakan korban hampir 50 jiwa manusia secara langsung dan juga beberapa jiwa yang hingga saat ini belum ditemukan atau hilang begitu. Di samping itu juga dampaknya terjadi pengungsian beberapa ratus penduduk dari desa atau dusun yang terlanda oleh awan panas. Jadi saya tadi Pak Kolik acara sosialisasi ini lebih interaktif, terbuka dan tidak berjalan satu arah dari saya saja atau dari Mas Kolik, karena pada dasarnya saya juga tidak banyak tahu tentang Merapi gitu. Jadi dan juga tidak paham dengan baik masalah mitigasi Gunung Merapi, sehingga kita perlu belajar bersama ngaji Merapi bersama-sama antara kita sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan di dalam penanggulangan bencana Gunung Merapi.
Untuk itu saya mohon tanggapan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan terjadinya bencana Gunung Semeru. Menurut Bapak Ibu sekalian, itu kenapa erupsi Gunung Semeru memakan korban begitu? Mungkinkah itu bisa dihindari? Kemudian apakah peringatan dininya sudah berjalan dengan baik? Kemudian apakah respon atau tanggapan masyarakat juga sudah berjalan baik? Atau mungkin bahkan tidak ada informasi peringatan dini, ya. Jadi banyak hal yang terjadi dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Monggo Bapak Ibu, kami mohon untuk memberikan tanggapannya atau wawasannya. Barangkali kita bisa belajar bersama supaya hal demikian tidak terjadi di lingkungan kita, khususnya di Gunung Merapi. Monggo Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar dan bahan dialog kita. Monggo. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo Pak. Saya tak masuk ya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Berkaitan dengan Merapi, tadi yang disampaikan Pak Joko, kami memang Girikerto ini ada wilayah yang sangat berdekatan dengan Merapi. Di tempat saya ada 3 dusun yang masuk dalam level 3, yaitu di Ngandong, Kritis, sama Sidoarjo. Berkaitan dengan kesiapsiagaan kami, memang kami dengan seluruh relawan yang ada di tempat kami, sama seluruh tokoh masyarakat yang ada di tempat kami, ya selalu ada koordinasi berkaitan dengan aktivitas perkembangan Merapi. Seperti di Girikerto juga muncul adanya Frikom. Frikom itu yang setiap saat 24 jam kita bisa mantau tentang perkembangan Merapi. Itu adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh salah satu relawan di tempat kami. Ada yang lain-lain, banyak relawan yang sudah kita siagakan di sana. Permasalahan yang mestinya nanti kita sikapi lebih awal, kita investigasi tentang bencana Merapi. Yang pertama adalah kecuali kita menyiapkan SDM-nya, yang kedua adalah infrastrukturnya. Jadi di jalur evakuasi yang kita miliki untuk saat ini memang perlu menjadi satu titik perhatian kita bersama. Ada beberapa jalan yang masih perlu kita tindak lanjuti agar kalau terjadi evakuasi lebih memudahkan masyarakat. Satu. Yang kedua, lampu penerangan jalan. Kelihatannya sederhana-sederhana, tetapi itu justru menurut kami sangat-sangat penting sekali untuk kita menyikapi apabila kita harus menindaklanjuti dengan perkembangan Merapi. Monggo nanti kita sebaiknya bagaimana untuk bersama-sama kita diskusikan. Saya juga sangat mengharapkan, bukan saya karena lurahnya, tapi lebih kuat lagi kalau seluruh elemen masyarakat kami yang ikut tergerak. Walaupun alhamdulillah saat ini para relawan, tokoh masyarakat semuanya sudah bisa kita selalu bersama-sama untuk kita memecahkan suatu permasalahan yang ada di wilayah kami. Mungkin itu saja dulu Pak. Jadi nanti saya mohon pencerahan untuk infrastruktur dan penerangan jalan. Biasanya itu nanti sering terlupakan dan bahkan dirasakan dari pengalaman dulu ya Pak. Jadi di 2010 atau yang sebelumnya
kita sering hanya langsung ke orangnya. Kan kita lupa dengan infrastrukturnya. Karena di tahun 2006 itu kami punya pengalaman yang sangat pahit sekali, Pak. Ini kembali cerita lagi. 2006 itu salah satu relawan kita terjadi kecelakaan di jalan karena evakuasi dan akhirnya meninggal dunia. Jadi dari pengalaman itu menjadi satu pegangan saya untuk ke depan agar hal yang sangat pahit itu tidak terulang kembali. Demikian dulu, Pak. Terima kasih. Matur nuwun Pak Lurah atas pemanggihnya, ya, pandangannya mengenai bencana mengenai kesiapsiagaan berkaitan dengan potensi bencana Gunung Merapi. Monggo kalau yang lain ada yang berpendapat untuk menanggapi kasus kejadian di Semeru, barangkali ada pendapat kenapa terjadi korban dan kelemahan-kelemahan di dalam pengelolaan atau tata kelola krisisnya seperti apa, barangkali bisa kita perbaiki di lingkungan Merapi begitu. Monggo, kalau masih ada, monggo. Ya, monggo. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Bandrio. Selamat sore. Selamat sore. Ini Pak, kita berkaca kepada kejadian yang di Semeru. Hal tersebut mungkin menurut saya, apakah itu mitigasinya atau sebelumnya belum ada dari BPBD, karena saya katanya kok ini waspada, Semeru itu waspada, terus jadi letusan. Apakah benar itu Pak Bandrio? Monggo. Kemudian pada tentu saja itu menjadi literatur kami nanti dalam rangka untuk mitigasi meningkatkan ketangguhan, karena Desa Giriketo jadi desa tangguh bencana, sehingga ketangguhannya yang perlu kita pertahankan, bagaimana mempertahankan ketangguhan masyarakatnya, seperti itu ya Pak Bandrio. Hal tersebut kami mohonkan nanti saran dari Pak Bandrio bagaimana. Kemudian yang kami tunggu kondisi Merapi terkini, kemudian nanti ke depan itu seperti apa, karena sudah terlalu lama ini dari waspada, terus siaga, sekarang siaga, sampai kapan Pak Bandrio seperti itu? Karena dari terutama dari kami, dari relawan juga masih bertanya-tanya menikah Pak Bandrio. Mungkin itu dari saya Pak. Nanti ada hal lain nanti akan kami tambahkan. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kalau tidak ada, pertama saya ucapkan terima kasih. Mohon izin saya mau share screen ya. Jadi tadi Bapak Kepala Desa, Pak Lurah menyampaikan pentingnya kesiapsiagaan yang meliputi kalau tidak salah mengenai sumber daya manusianya yang terkait dengan masalah kesiapsiagaan ini. Kemudian yang kedua, hal-hal yang kadang-kadang
dianggap sepele, tapi juga bisa jadi gawe kalau tidak dipenuhi, yaitu masalah infrastruktur dan juga lampu penerangan jalan. Karena menurut pengalaman ya, karena bencana itu sebenarnya yang paling bernilai penting itu adalah pengalaman apapun ya dari semua sisi ya. Dan ini pernah terjadi ketika mengungsi, terjadi kecelakaan kemudian meninggal, itu kan juga pengalaman juga. Jadi infrastruktur dan lampu penerangan jalan ini tentu saja ini menjadi kewajiban dari pemerintah daerah ya, tentu saja. Jadi sistem penanggulangan bencana di Indonesia itu kan kewenangannya terbagi ke berbagai lembaga ya, tapi masukan-masukan ini bisa kita sampaikan kepada yang berwenang begitu. Kemudian tadi Pak siapa? Lupa saya. Menyampaikan pandangannya mengenai Semeru, bahwa peringatan dininya berada pada level waspada, tiba-tiba terjadi letusan, sehingga kemungkinan itu salah satu yang menjadi penyebabnya, di samping kesiapsiagaan dari masyarakat sendiri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, memang pada dasarnya menurut saya sampai saat ini itu sebenarnya yang namanya prediksi dalam ranah waktu, kalau kita bertanya kapan Merapi akan meletus, kapan suatu gunung api akan meletus, itu tidak ada rumus yang secara eksak bisa menghitung ya. Seperti itu ya. Yang bisa kita lakukan adalah asesmen dan pendekatan-pendekatan untuk menginterpretasi atau menilai kondisi suatu gunung gitu. Jadi suatu gunung yang akan meletus itu seperti apa. Jadi oleh sebab itu, karena kita tidak bisa melakukan prediksi secara eksak, secara deterministik ya, sehingga peringatan dini itu kenapa dibuat secara bertingkat begitu? Karena pada dasarnya yang dibaca itu adalah gejala awalnya begitu ya. Gejala awalnya itu akan seberapa besar risikonya dalam kurun waktu tertentu, sehingga menurut hemat saya peringatan dini yang baik itu bukan berarti kita harus mengetahui kapan akan terjadi erupsi, tetapi yang penting adalah memberikan jendela waktu atau durasi atau jangka waktu sebenarnya suatu gunung api itu masa krisisnya itu seberapa lama begitu ya. Itu pertama dari aspek waktunya. Jadi kalau istilah dalam konteks pembicaraan masalah mitigasi bencana itu memberikan window time yang manageable, artinya masyarakat maupun stakeholder atau lembaga terkait itu bisa merencanakan berkaitan dengan ancaman bencana yang mungkin akan terjadi. Jadi waktu itu tidak boleh terlalu singkat ya. Kalau terlalu singkat itu resiko terjadi korban manusia tinggi ya. Kalau kita memberikan peringatan dini terlalu pendek, resiko terjadi korban manusia tinggi. Tetapi kalau terlalu lama itu biayanya akan sangat besar. Itu berpengaruh pada cost-nya. Jadi biaya di dalam penanggulangan bencana. Jadi ya kalau memberikan peringatan dini itu yang sedang-sedang saja itu berdasarkan analisis data dan interpretasi data begitu. Jadi seperti itu dari sisi waktu.
Yang kedua, peringatan dini itu menyangkut juga potensinya seberapa besar ya yang akan terjadi, supaya kita bisa mempersiapkan diri secara terukur begitu ya. Misalnya letusan yang seharusnya tidak besar ya tidak perlu kita besar-besarkan gitu, supaya di dalam perencanaannya itu gap-nya tidak terlalu tinggi ya. Kemudian yang ketiga, udah aspek peringatan dini itu adalah sifat erupsinya itu sendiri. Nanti akan saya tunjukkan di presentasinya, di file presentasinya. Sifat erupsinya itu apakah gunung api yang sedang akan erupsi itu akan cenderung ke arah letusan yang eksplosif ataukah yang efusif itu. Karena itu menyangkut pada kecepatan respon dari para pemangku kepentingan. Kalau letusannya akan eksplosif, tentu saja diperlukan kesiapsiagaan yang cepat begitu. Karena letusan eksplosif suatu gunung api itu mulai dari gejala awal sampai puncak letusannya itu hanya memakan waktu sangat pendek ya, sangat pendek. Ya, ordernya bisa minggu, bisa hari, bisa jam ya. Tetapi kalau erupsinya itu yang terjadi kemungkinannya adalah efusif, itu ya kesiapsiagaannya sakmadyo saja. Jadi sakmadyo itu artinya kita bisa merencanakannya sesuai dengan tingkat ancamannya. Artinya tidak terlalu terburu-buru di depan, semua sumber daya kita habiskan di depan, ternyata proses krisisnya itu berjalan lama, seperti saat ini itu hampir 2 tahun kondisinya siaga terus begitu. Jadi masyarakat di lereng Merapi itu tidak bisa membuat perencanaan apa-apa. Ini kalau kondisi seperti itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama kerugian ekonomi, karena kegiatan perekonomian menjadi berhenti begitu. Jadi kemudian yang keempat adalah mengetahui arahnya kemana begitu ya, mengetahui arahnya kemana erupsi itu, karena hampir 90% erupsi gunung api itu mengarah ke satu sektor tertentu ya, meskipun letusannya akan eksplosif tetapi ada arah dominannya. Yaitu penting diketahui supaya tidak semua masyarakat di sekeliling Merapi itu dalam radius sekian harus keluar dari wilayahnya begitu. Kalau itu bisa dilakukan, karena itu menjadi beban anggaran yang besar seandainya kita nggak tahu arah dominannya kemana. Nah, jadi 4 aspek itu menjadi kunci peringatan dini yang efektif dan manageable. Manageable itu artinya pihak yang diberi peringatan dini itu bisa merencanakan dengan baik begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya memulai presentasi ini diskusi ini dari hal yang sederhana. Jadi sekali lagi bahwa mitigasi bencana itu adalah pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi risikonya ya. Jadi sumber bahayanya Merapi itu tidak bisa kita hentikan, tetapi kita bisa mengelolanya dengan cara melakukan monitoring, melakukan asesmen dengan baik begitu ya. Tetapi bahayanya sendiri sudah tidak bisa dikendalikan. Artinya kalau Merapi mau meletus ya meletus begitu saja, itu sebagai proses natural yang alami ya, karena
memang seperti itulah gunung api bekerja begitu. Jadi oleh karena gunung api itu tentu saja mempunyai sumber daya yang sangat tinggi, sangat banyak, sehingga mesti ada manusia yang berada di dekatnya, sehingga timbul interaksi antara manusia dengan alam gunung apinya sendiri, sehingga muncul kerentanan begitu. Idenya kan seperti itu. Ya, kalau ada kerentanan, kalau kita tidak bisa mengelola secara baik, itu berpotensi terjadi bencana. Jadi kuncinya hanya itu, kita hanya bisa mengelola kerentanan dan kapasitasnya. Jadi kalau kita definisikan risiko itu bahaya kali kerentanan kali dibagi dengan kapasitas. Jadi kerentanan bisa kita kelola ya dengan baik supaya kita kendalikan supaya tidak cenderung tinggi ya. Misalnya kalau kita punya, karena kita tinggal di rawan bencana, mestinya kita tidak banyak membangun infrastruktur yang bernilai tinggi di daerah rawan bencana begitu. Ya, itu salah satu contoh mengendalikan kerentanan. Pengembangan pemukiman juga tidak terus cenderung mendekat ke wilayah yang lebih berbahaya, itu termasuk pengendalian kerentanan. Kemudian penguatan kapasitas itu salah satunya adalah sosialisasi seperti yang kita lakukan seperti ini. Ini meningkatkan pemahaman masyarakat supaya ketika terjadi ancaman itu bisa merespon atau tanggap secara baik dan tepat begitu ya. Intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya kira tidak saya jelaskan terlalu jelimet, tetapi yang pokok-pokok saja bahwa ancaman gunung berapi itu bermacam-macam ya. Ya ada abu vulkanik, ada aliran lava, ada gas vulkanik. Tetapi yang paling mematikan dan mungkin 90% dari korban erupsi gunung api itu akibat awan panas ya, baik awan panas letusan maupun awan panas guguran ya, ada dua jenis ya. Ya, awan panas guguran itu hasil dari gugurnya kubah lava aktif ya. Jadi kalau terjadi awan panas itu sudah pasti gunung itu sedang bererupsi ya. Jadi kayak di Kelut kemarin ada yang bilang, oh itu bukan erupsi karena hanya guguran kubah saja, itu salah Pak. Jadi kubah itu gugur karena memang ada migrasi magma ke atas yang menyundul material yang sudah menumpuk di atasnya begitu, sehingga materialnya panas itu. Kalau guguran murni itu gunung tidak aktif juga bisa ya, tetapi dampaknya berbeda karena ini ada unsur gasnya, ada unsur abunya, itu jelas bahwa itu terjadi pada saat gunung sedang bererupsi ya, mengeluarkan magma dari dalam ke permukaan ya. Kemudian awan panas guguran, awan panas letusan itu kalau terjadi erupsi eksplosif dalam skala besar itu. Jadi awan panas letusan itu bukan langsung dari letusan kemudian yang dilontarkan, itu bukan awan panas Pak, itu namanya balistik gitu ya. Tapi sering bahkan para ahli menjelaskannya tidak tepat begitu ya. Ini menjadi menjadi misleading atau salah pemahaman. Jadi awan panas letusan itu kalau terjadi erupsi dengan membentuk kolom letusan yang besar gitu dengan jumlah material jutaan meter kubik, itu kolom letusannya itu runtuh jatuh di sekitar gunung api kemudian menjadi aliran awan panas gitu. Seperti tahun 2010 itu terjadi awan panas letusannya pada saat letusan mencapai puncaknya, itu menghasilkan kolom letusan tanggal 4
dan 5 November 2010 itu membentuk kolom letusan yang tingginya 15 km. Nah, kolom letusannya itu materialnya jatuh lagi di sekitar gunung, ya. Kemudian membentuk aliran di sekitar Merapi, tapi lebih ke arah sektor barat. Jadi sektor barat itu awan panasnya adalah awan panas letusan dari hasil dari runtuhnya kolom letusan, kemudian menjadi aliran piroklastik gitu. Tetapi yang ke arah Gendol itu ada awan panas guguran, ya. Nah, awan panas guguran ini sering banyak yang memakan korban karena langsung berasal dari kubah lava aktif yang dilongsorkan dan berjalan secara turbulen, dikendalikan oleh gravitasi, mengalir mengikuti lembah sungai, karena kita ketahui bahwa di kanan kiri sungai kan mesti banyak pemukiman, ya, sehingga awan panas itu melanda pemukiman yang berada di kanan kiri sungai, karena aliran awan panas di samping bodinya mengalir melalui lembah sungai itu juga menghasilkan yang disebut shots-nya. Jadi semburannya ke kiri dan ke kanan itu dengan tekanan tinggi dan panas itu menyebabkan banyak korban dan kerusakan gitu, karena tekanannya tinggi, suhunya tinggi, dan juga sesaat ketika awan panas mengalir itu konsentrasi gasnya juga tinggi. Jadi sekali lagi yang perlu diwaspadai adalah awan panas itu, ya, atau aliran piroklastik, ya, atau wedus gembel yang istilah mudahnya. Kemudian lahar, ya. Lahar sendiri itu dari endapan awan panas. Endapan awan panas yang terkena hujan dengan curah hujan 2-70 mm selama 2 jam itu, ya. Kalau hanya terjadi 1 jam dengan curah hujan hanya sekitar 20 mm tidak akan terjadi, ya. Jadi seperti itulah endapan guguran lava pijar yang sering terjadi saat ini, ya, itu kemungkinan kecil akan terjadi lahar tanpa ada awan panas karena kandungan abunya rendah. Ya, kalau kandungan abunya rendah itu meskipun kena air hujan dengan volume yang tinggi itu tidak akan terjadi aliran karena tidak terbentuk yang namanya hyper concentrated flows, ya. Jadi material yang pelicinya itu enggak ada. Jadi pelicinya itu adalah abu dengan butiran yang sangat halus gitu. Itu yang menyebabkan terjadi aliran lahar, ya. Itu aja. Jadi kalau masyarakat Girikerto asal tidak berada di alur sungai, ya ancaman lahar untuk bagian hulu itu sangat kecil, tetapi di bagian hilir sungai yang tebingnya sudah rendah itu tentu berbahaya. Jadi begitu, hanya kita sampaikan saja bahwa kegiatan mitigasi bencana itu tidak pernah berhenti, Pak, selama ancaman kerentanan itu masih ada. Jadi dilakukan pada saat prabencana, pada saat tanggap darurat atau krisis, dan pasca bencananya, ya. Itu berjalan terus tanpa henti, ya. Sehingga kegiatan meskipun tidak ada bencana, lembaga seperti BPPTK ini tetap melakukan upaya-upaya mitigasi mulai dari penelitian, penyelidikan, sosialisasi, dan seterusnya dilakukan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko, ya. Kalau resiko minimal itu masyarakat bisa selamat dari ancaman bencana. Dengan demikian hidup harmoni bersama Merapi itu baru bisa dicapai gitu. Intinya sebenarnya hanya itu, Bapak Ibu sekalian. Ini peta kawasan rawan bencana yang sudah kita pahami, ini hanya merupakan
catatan sejarah dalam bentuk gambar sebenarnya, ya, karena manusia itu mudah lupa, sehingga dulu daerah yang terlanda di mana itu kalau tidak digambar di dalam peta sudah pasti lupa, karena asumsinya bahwa erupsi itu berulang, bencana itu berulang, ya akan melewati wilayah yang pernah dilewati meskipun tidak sama persis karena kondisi topografi atau morfologi gunung sudah berbeda, tetapi hampir 80% akan melewati wilayah yang sama, ya. Oleh sebab itu perlu dicatat di dalam gambar supaya kita mudah mengingat, ya, sehingga disusunlah yang disebut peta kawasan rawan bencana gunung api atau gunung Merapi yang dibagi 3 zonasi, ya. Jadi KRB 3, KRB 2, KRB 1, ya. Meskipun saya tidak terlalu suka dengan istilah KRB 321, saya lebih suka menyebut sebenarnya KRB awan panas misalnya seperti, atau KRB lahar seperti itu akan lebih mudah diingat. Jadi lebih real, lebih realistis menggambarkan ancamannya apa itu. Kalau 321 itu kan jadi imajiner gitu. Jadi agak mudah agak sulit dimengerti begitu. Tapi karena ini sudah definisi ya kita pakai saja. Jadi KRB 3 itu yang pernah terlanda oleh erupsi Merapi dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, ya. Ya begitu adanya begitu. Jadi dipetakan secara objektif ini. Jadi seperti itu menjadi pedoman kita bersama untuk membedakan daerah mana yang paling sering terlanda dan wilayah mana yang kurang, dan juga ancaman laharnya di mana, sehingga ini paling tidak memberi gambaran kepada kita untuk memahami wilayah yang aman dan tidak aman begitu. Pemantauan gunung api saya kira sudah tahu semua. Jadi mitigasi bencana itu didasarkan pada hasil-hasil kajian dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Jadi kalau pendekatan ilmu pengetahuan itu didasarkan pada hasil-hasil pengukuran dengan peralatan, ya. Itu. Jadi cara memahami gunung api dan prosesnya itu melalui pendekatan ilmu pengetahuan, ya. Meskipun kita juga tidak memungkiri banyak para orang pinter memahami gunung api dengan pendekatannya sendiri, misalnya pendekatan mistis, pendekatan metafisik, ya itu boleh-boleh saja Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tidak ada larangan, tetapi kalau kita berbicara dalam konteks mitigasi bencana, ya basisnya harus dengan ilmu pengetahuan, ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita bisa berjalan beriringan begitu antara pemahaman secara saintifik atau pengetahuan dan pemahaman secara mistis atau metafisik gitu. Itu tidak ada masalah begitu. Karena kita mempunyai tujuan yang sama kan, ya. Tujuannya sama. Jadi untuk menyelamatkan dari ancaman bahaya. Jadi tidak ada masalah begitu. Jadi tidak usah dikonflikkan, terlalu capek kalau kita konflik itu. Jadi enggak apa-apa, karena pemahaman metafisik juga banyak kok. Setelah terjadi erupsi Semeru itu kan banyak sekali ramalan-ramalan macam-macam, ya. Kalau Anda menerima ya monggo, kalau tidak juga tidak ada masalah begitu. Tetapi ketika kita berbicara dalam konteks mitigasi bencana, kami bisanya hanya berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan begitu. Jadi begitu. Jadi ini saya bicara peringatan dini gunung api, ya, gunung Merapi, gunung api secara umum. Jadi peringatan dini gunung api itu dibuat bertingkat karena memang kita tidak bisa memprediksi gitu. Kalau kita bisa memprediksi nggak usah bertingkat, Pak. Sudah, kita tahu, kita ukur hasil pengukuran pemantauan, kemudian kita akan tahu kapan gunung api mau meletus, ke arah mana, sifatnya seperti apa, besarnya seberapa. Kalau itu bisa dihitung semua, ya nggak usah bertingkat begitu, ya. Sudah tentukan saja nanti pada saatnya kita mengungsi gitu. Tetapi sampai saat ini
itu tidak bisa dilakukan, Pak. Ya, kalau kalau letusannya hanya guguran kubah memang sulit gitu. Kalau letusannya eksplosif akan bisa ditentukan. Ya, saya nggak percaya, itu bohong, Pak. Jadi nggak bisa dihitung. Hanya kalau letusan eksplosif itu peningkatannya lebih kelihatan, tetapi kapan mau meletus nggak bisa dihitung, Pak. Ya, karena saya mengalami sendiri 2010 gitu. Ya, 2010 itu mulai dari normal, waspada, siaga sampai awas itu ya kita hanya ngira-ngira, tetapi kita sudah pegang bahwa letusannya akan eksplosif ya, sehingga kita harus cepat mengambil keputusan begitu ya, berdasarkan pengalaman dan juga data-data yang terukur. Tetapi juga nggak bisa tahu bahwa saya sendiri tidak tahu bahwa letusannya akan jatuh tanggal 26, itu nggak bisa ya. Ya hanya petunjuk kuasa saja waktu itu tanggal 25 Oktober saya minta pada Mbah Rono untuk mengambil keputusan menaikkan status begitu waktu itu. Kalau tidak ya sudah tamat kita. Berapa ribu yang jadi korban gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi prosesnya. Nah, peringatan dini dari ranah waktu ini dibuat bertingkat dari normal, waspada, siaga, awas gitu. Kemudian kita juga punya peringatan dini dalam bentuk zonasi bahaya ya, dalam aspek keruangan atau spasial. Jadi peringatan dini dari aspek keruangan ya, kita berada di mana gitu. Jadi karena orang itu selalu bergerak dalam dimensi ruang dan waktu gitu. Jadi peringatan dininya juga begitu ya. Karena apa? Orang menjadi korban bencana itu, kenapa orang menjadi korban begitu? Ya karena kita berada pada waktu dan tempat yang salah begitu ya. Kalau kita tidak berada pada tempat dan waktu yang salah, ada suatu kejadian alam seperti erupsi Gunung Merapi ya kita aman begitu ya. Ya karena kita berada terlalu dekat gunung itu secara definitif kita berada di tempat yang salah gitu ya. Ya. Kenapa kita berada di tempat yang salah pada waktu yang salah gitu. Nah, itu kan berpotensi menjadi korban gitu. Sehingga karena kita sudah berada di tempat yang salah ya, berarti kita harus tahu peringatan dini dari aspek waktu kapan kita harus berpindah begitu. Nah, itulah ada peringatan dini dari aspek temporal gitu ya, berdasarkan hasil pemantauan gitu. Sehingga saya kombinasikan antara peringatan dini dari aspek waktu dan ruang begitu. Nah, pada dasarnya kalau dalam kondisi normal itu tidak ada tempat yang salah, Pak. Ya, semua nggak ada masalah begitu. Hanya ketika gunung mulai menunjukkan gejala peningkatan aktivitas, ya kita mulai waspada. Kita sadar ada di daerah mana. Ya, kalau kita berada di KRB 3 lebih dekat dengan gunung, ya kita harus lebih waspada, gitu ya. Jadi sederhana saja. Jadi ya, peringatan dini kalau sudah waspada itu ya paling tidak dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini BPPTKG kan sudah memberikan woro-woro ya, gunungnya meningkat begitu, waspada ya, kira-kira ini masih waktunya masih cukup lama gitu ya. Daerah yang berbahaya mana saja itu sudah ada asesmen dulu ya, perkiraan dulu ya, secara kasar misalnya seperti itu, sehingga wilayah mana yang kemungkinan paling akan terlandai itu sudah ada gambaran. Tapi ketika sudah memasuki tingkat siaga, ini probabilitas akan terjadi bencana itu sudah lebih pasti ya, lebih pasti. Kita sudah tahu gambaran dari proses erupsi sendiri itu arahnya mau kemana begitu, itu sudah lebih definitif itu. Kemudian apakah ini cenderung akan efusif atau eksplosif begitu, itu sudah ada gambaran gitu. Kemudian apakah ini besar atau kecil ya, kalau dalam kondisi waspada mestinya para ahli sudah mempunyai gambaran juga gitu kan. Nah, kalau
sudah kondisi siaga seperti itu karena dalam kondisi siaga itu sudah tergolong pada masa krisis gitu. Kalau masa krisis itu bencana atau erupsi gunung api sendiri itu bisa terjadi setiap saat itu, ya, bisa terjadi setiap saat, sehingga dalam kondisi seperti itu KRB 3 sudah sangat siap siaga kalau kondisi seperti sekarang ini, ya. Kalau perlu misalnya tahu bahwa erupsinya akan cenderung eksplosif, itu bergerak cepat ke titik puncak erupsinya, ya barangkali ya dengan pendekatan tertentu, dengan kebijakan, mungkin kelompok rentan sudah harus diungsikan misalnya seperti itu, ya. Tetapi erupsi yang sekarang kan tidak eksplosif begitu, ya kita tidak perlu gitu, karena kalau mengungsi terlalu lama 2 tahun ya stres kita. Kemudian peringatan tingkat yang ketiga paling kritis itu awas. Kalau sudah dinyatakan awas, ya rekomendasi KRB 3 harus mengungsi, Pak. Ya, harus mengungsi, terutama wilayah yang diperkirakan atau sektor yang diperkirakan sesuai dengan asesmen bahayanya, kira-kira arah dominannya kemana itu. Kalau arah dominannya misalnya ke arah barat daya, Kali Bedok, Kali Boyong yang akan terlanda, ya mau tidak mau wilayah KRB 3 Kali Boyong harus kosong, ya mutlak itu. Jadi dalam hal ini pemerintah ya dalam hal ini satuan pemerintah yang terkecil, kepala desa, bisa memaksa warganya untuk mengungsi kalau itu terjadi, Pak, ya. Jadi supaya pengalaman 2010 tidak terulang lagi, ya. Ada warga yang tidak mau mengungsi ketika peringatan dini sudah diberikan, padahal cukup waktu untuk menghindar itu wajib untuk dipaksa untuk mengungsi begitu. Ya, tidak apa-apa demi keselamatan, itu tidak akan melanggar hak asasi manusia gitu. Menurut saya loh, ya. Ya, terus nah saya perlu sampaikan tadi mengenai sifat erupsi Gunung Merapi. Jadi dari catatan sejarah sejak abad 18 yang dicatat pada masa kolonial, itu para ahli mengklasifikasikan erupsi Merapi itu banyak, sampai 5 klasifikasi, 5 kelas gitu, ya. Nah, ini terlalu rumit menurut saya, ya, terlalu rumit itu. Jadi untuk masyarakat awam susah memahami. Kita memang sudah paham bahwa Merapi itu tidak mempunyai karakter tunggal, erupsinya semacam ini begitu, tidak, ya. Tetapi bermacam-macam jenis erupsi itu faktanya memang demikian, ya. Tetapi untuk pendekatan untuk keperluan dalam hal manajemen krisis bencana, menurut saya cukup diketahui bahwa jenis erupsi Gunung Merapi itu secara garis besar hanya ada 2, efusif atau eksplosif itu. Ini berkaitan dengan kesiapsiagaan. Kalau akan cenderung efusif, ya tadi sudah saya sebutkan, kesiapsiagaannya tidak perlu tergesa-gesa di depan begitu, karena kalau efusif bisa berlangsung lama, ya. Yang sekarang saja sudah 2 tahun masih status siaga begitu. Tapi kalau letusannya akan eksplosif, ya kita perlu kesiapsiagaan yang cepat responnya begitu, ya. Begitu, ya. Nah, saya akan bercerita tentang kronologi pasca erupsi 2010, ya, secara umum, supaya Merapi itu seperti apa itu pasca erupsi besar itu. Jadi setelah erupsi besar 2010, ya, dengan mengeluarkan lebih dari 100 juta meter kubik, itu perut Merapi, ya, perut Merapi yang paling dalam, ya, kedalamannya mungkin di bawah 5 km sampai 10 km itu dalam kondisi kosong, Pak, sesaat setelah erupsi itu. Tetapi tidak lama kemudian, ya, 2011 sudah terisi kembali, ya. Nah, kalau perutnya sudah terisi kembali oleh magma yang baru, ya berasal dari lebih dalam lagi,
begitu terisi, gas-gas vulkaniknya itu terlepas duluan, ya, terlepas duluan, bergerak ke atas. Kemudian tahun 2012 itu mulai banyak terjadi erupsi eksplosif yang disebut dengan erupsi freatik, ya. Waktu itu disebut seperti itu, ya. Yang gejala awalnya sangat tidak jelas, ya. Waktu itu saya masih dalam posisi kepala BPTKG, juga cukup kaget gitu dengan kejadian-kejadian erupsi eksplosif ini, ya. Tetapi saya paham bahwa erupsi semacam ini itu ancamannya tidak terlalu besar, ya, karena erupsi semacam ini tidak banyak membawa material, ya. Yang banyak adalah kandungan gas dan uap air, ya. Materialnya masih material sisa lama begitu, dan jumlahnya tidak banyak. Sekali erupsi itu hanya ratusan ribu meter kubik saja, Bapak Ibu sekalian. Dan wilayah ancamannya hanya dalam radius maksimal 3 km, ya. Kalau 3 km dari sisi ancaman bahaya tidak signifikan, asal kita tidak berada di sekitar puncak, tidak ada masalah. Makanya waktu itu saya bertahan, tidak usah dinaikkan status gitu, ya, normal aja, yang penting tidak mendekati puncak begitu. Nah, setelah 2012 sampai 2014 terjadi terus-menerus atau paling tidak sering terjadi letusan eksplosif. Setelah itu agak reda, baru tahun 2017 menunjukkan gejala peningkatan aktivitas vulkanik, ya. Baru kemudian tahun 2018 tanggal 11 Agustus muncul kubah lava baru. Ini menandai siklus baru erupsi Gunung Merapi. Jadi sudah memasuki siklus baru, ya. Ini tahun 2018 itu. Jadi muncul kubah lava baru, membesar, terbentuk awan panas, tapi arahnya masih ke Gendol, ya, ke Gendol. Awan panas dan guguran lava pijar karena memang bukaannya ke arah Gendol. Nah, setelah itu 19 selesai, reda sebentar. Tahun 2020 mulai lagi ada injeksi magma baru lagi yang menghasilkan letusan-letusan freatik gitu. Jadi polanya itu ketika magma naik itu gasnya dilepas duluan gitu. Begitu gas lepas duluan, magmanya menjadi kental, bergeraknya lambat begitu. Nah, setelah erupsi freatik tahun 21 Juni 2020, ya, ini terakhir eksplosif, ya, itu terlihat terjadi penurunan jarak atau pengurangan jarak di deformasi di sektor barat itu. Ya, waktu itu saya sudah curiga kenapa begitu terjadi erupsi eksplosif itu blok lava, sisa lava di sektor barat itu tiba-tiba bergerak secara cepat begitu, mendadak begitu. Ya, saya menduga ini blok ini tidak stabil itu, ya, blok ini tidak stabil itu. Bahkan waktu itu ada kemungkinan terjadi perubahan arah erupsi. Saya sudah sampaikan tanggal 21 Juni waktu. Nah, ternyata betul gitu. Jadi setelah terjadi letusan eksplosif 21 Juni, formasi ke arah sektor barat ini yang diukur dari pos Babatan ini terus bergerak secara intensif, pasti itu sampai 11 dan sebesar 11 sampai 12 cm per hari gitu. Secara lurus linear gitu. Jadi dengan kecepatan tetap itu. Nah, memasuki bulan Oktober tekanan makin membesar ini. Ini kalau perubahannya melengkung seperti ini pasti ada deformasi elastis yang bersumber dari dalam gunung api sendiri, itu tekanannya membesar begitu. Terus
deformasinya makin membesar, ini melengkung seperti ini, indikasi bahwa sekali lagi deformasi elastisnya membesar gitu. Jadi oleh sebab itu tanggal 5 November tahun 2020 BPPTKG menaikkan status dari waspada menjadi siaga. Ya, waktu itu memang gejala seismiknya sangat kuat, Pak. Ya, sangat kuat itu. Ya, kalau kita banding dengan erupsi sebelumnya 2006, 2010, kondisi pada 5 November 2020 itu sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Gempa vulkanik dangkalnya sangat banyak dan amplitudonya gede-gede gitu. Sampai jumlahnya 29 kali, itu sudah melampaui kondisi 2010 begitu. Kemudian gempa MP itu sebenarnya gempa vulkanik yang sangat dangkal, ya, di dekat permukaan magma yang sedang bergerak naik itu 272, sedangkan tahun 2010 294, jadi nggak jauh-jauh beda. Kemudian EDM dari pos babatan itu meningkat 12 cm per hari, ya, tetapi kecepatannya relatif tetap gitu. Nah, waktu itu ada kemungkinan terjadi letusan eksplosif, juga kemungkinan yang lain terjadi sektor kolaps. Sektor kolaps itu letusan yang sangat besar, ya, sangat besar, bahkan gunung api Merapi itu bagian puncaknya bisa terbelah gitu. Ya, itu pernah terjadi 2000 tahun yang lalu gitu, ya. Itu bisa sangat fatal gitu. Tetapi hasil pengukuran atau penyidikan yang lain kok beda begitu. Jadi saya melakukan survei graviti, kemudian dari situ bisa mengestimasi berapa besar sih magmanya yang naik itu. Ternyata berdasarkan pengukuran gravitasi itu hanya didapatkan sekitar 4 juta meter kubik, ya. Jadi menurut para ahli Gunung Merapi, ya, dari ahli-ahli dunia, ya, itu kalau jumlah magmanya kurang dari 10 juta meter kubik, itu letusannya akan cenderung kecil. Tapi kalau lebih dari 10 juta meter kubik akan besar. Sehingga waktu itu saya, meskipun seismiknya tinggi, tetapi lah kalau magmanya yang bergerak jumlahnya kecil, ya tidak akan besar letusannya, ya. Saya makanya tidak, ini pasti letusannya, bukan pasti, kemungkinan besar letusannya akan efusif, cenderung akan kembali ke sifat erupsi Merapi itu sendiri dengan membentuk kubah lava, ya. Nah, yang terjadi kemudian tidak jauh beda begitu. Jadi Merapi hanya yang terjadi adalah hanya letusan normal Merapi dengan membentuk kubah lava di 2 titik begitu. Ya, letusannya semacam ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi. Tetapi yang perlu dicatat bahwa kubah lavanya itu muncul di 2 titik, ya. Antara satu di tengah kawah ini, ya, yang muncul di kawah di sektor barat, dan satu lagi muncul di barat daya, ya. Jadi 2 titik ini. Nah, rupanya gejala awal seismik yang tinggi itu bukan karena erupsinya akan besar, tetapi disebabkan karena terjadi perpindahan arah atau perpindahan titik erupsi yang semula kita perkirakan akan nyondol di kubah lava 2010 dan 2018 di tengah, ternyata bergeser gitu, sehingga kalau mencari terobosan baru seismiknya juga tinggi begitu. Nah, sampai saat ini yang terjadi demikian, ya. Kubah lava yang berada di tengah kawah itu sekarang sudah berkembang, volumenya
ini 2,8 mungkin sekarang sudah 2,9 juta meter kubik yang ke arah barat daya itu volumenya 1,6 juta meter kubik ya. Kemudian awan panas itu dominan ke arah Kali Kerasa, Kali Bebeng dan Kali Putih dan sebagian ke hulu Kali Boyong ya. Tuh. Kemudian teman-teman di Bale membuat perkiraan kalau kubah lava yang di arah barat daya itu ditambah sisa lava lama dengan volume 3 juta meter kubik itu kalau dilongsorkan itu kira-kira sebarannya dan jauhnya seberapa begitu. Nah, ini dengan modeling seperti ini kemudian didapat jika 3 juta meter kubik longsor ke arah barat daya ke Sungai Boyong, ke Sungai Bebeng, Sungai Kerasa, Sungai Putih itu maksimalnya hanya 5 km. Bapak Ibu sekalian, kalau 5 km ke sektor barat daya aman, enggak ada masalah. Nah, tetapi saya mencermati model ini itu menurut saya terlalu luas gitu ya. Terlalu luas karena biasanya model letusan guguran kubah lava ini biasanya lebih sempit ya ke arah tertentu. Tapi kalau ke arah tertentu dengan volume 3 juta meter kubik misalnya ke kanal Kali Boyong saja itu jauhnya bisa mencapai 6 sampai 7 km. Kalau itu terjadi tentu saja alur Kali Boyong sangat beresiko. Atau ke arah Kali Bedok misalnya itu tentu saja yang desa-desa seperti Girikerto itu sangat beresiko gitu. Nah kemudian dibuat beberapa skenario ya dari berbagai arah erupsi itu dengan berbagai asumsi itu perkiraan maksimalnya kalau terjadi letusan ke arah sektor barat laut dan barat itu ke arah Kaliapu sekitar 4 km, ke arah Trising 7 km, ke arah Senowo 8 km. Kemudian kalau sektor barat daya ke Kali Putih, Kerasa itu sekitar 5 sampai 7 km. Kemudian kalau ke arah Kali Boyong, Kali Kuning itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Kemudian kalau ke Kali Opak dan Kali Gendol itu bisa mencapai 6 sampai 9 km. Kalau ke Kali Woro 6 km ya. Jadi saat ini yang paling beresiko menurut hemat saya itu adalah sektor barat laut. Itu yang pertama. Karena apa? Kubah lava itu tumbuh di bagian puncak di tepi barat laut begitu ya. Saat ini volumenya sudah 2,9 ya. Padahal volume kritis kubah lava Merapi itu sekitar 3 juta meter kubik. Sebenarnya ini sudah mendekati volume kritisnya. Hanya tertahan oleh sisa kubah atau blok lava 1888 yang terus bergerak begitu. Selama krisis ini sudah bergeser 14 meter Bapak Ibu sekalian. Jadi yang blok di sini itu sudah bergerak 14 meter karena desaan oleh kubah lava baru ya. Ini jelas tidak stabil ya. Kalau ada injeksi magma baru, aktivitas baru dan muncul di situ, ini sudah sangat kritis ya. Cepat atau lambat lava 1888 ini bisa longsor ya. Kalau itu longsor ya Trising Senowo yang paling berbahaya ya. Itu kalau
jangkauan awan panasnya 7-8 km akan banyak menerjang tempat pemukiman. Ya, itu yang paling riskan. Yang kedua, tentu saja kubah lava yang muncul di sektor barat daya. Ya, saat ini volumenya baru 1,6 juta meter kubik. Nah, guguran lava pijar dan awan panas tentu saja saat ini dominannya yang ke arah Kali Krasa, Kali Putih, dan kemungkinan penyimpangan Kali Boyong. Ya, karena apa? Kubah lavanya itu berada di tebing, ya, sehingga begitu muncul ada penambahan baru langsung longsor. Ya, kalau ada fraksi gas kebetulan itu akan terbentuk awan panas. Ya, krisis 2020-2021 itu puncaknya ya 26-27 Januari kemarin. Sementara ini ya, selama tidak ada migrasi magma yang baru, ya pasokan magma yang baru, ya bisa aktivitasnya akan mereda. Tetapi kalau ada suplai magma baru, yaitu akan makin kritis gitu, karena volumenya totalnya kubah lava sekarang itu kan sudah 4,4 atau 4,5 juta meter kubik. Itu artinya sudah melampaui volume kritis Gunung Merapi begitu. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui itu. Jadi ada beberapa skenario di mana salah satunya yang ke arah barat daya, termasuk Kali Boyong dan Kali mana itu Bedok ya. Ya, itu berbahaya karena ada kita punya pengalaman ketika terjadi penyimpangan arah guguran lava pijar dan awan panas tanggal 22 November 94 itu hampir mirip yang terjadi Semeru minggu yang lalu, ya. Itu kubah lava itu sebenarnya ini cerita sejarah ya, muncul tahun 92 itu tumbuh terus sampai 94 itu 2 tahun itu sebenarnya tidak berhenti. Nah, ketika kubah makin membesar itu terjadi penyimpangan arah awan panas itu diketahui sebenarnya sejak Juni 94 itu sudah dicatat, dilaporkan, tetapi tidak dievaluasi secara cermat begitu, sehingga penambahan volume dan peningkatan aktivitas itu kurang dievaluasi dengan baik, sehingga ketika kubah lava mencapai volume kritis 3 juta meter kubik kemudian longsor ke arah Kali Boyong, terjadi awan panas yang memakan korban 65 jiwa begitu. Nah, saat ini volume kubah Merapi itu secara total sudah melampaui volume kritisnya, ya. Dan secara seismisitas dan deformasinya belum ada tanda-tanda penurunan, ya, sehingga BPTKG masih menetapkan saat ini masih dalam tingkat siaga gitu, ya. Ini kami harapkan masyarakat tetap tahan dan tanpa mengurangi kesiapsiagaannya, ya. Kita tugasnya memang ngemong Merapi itu, ya kita hanya bisa menuruti apa kemauan Merapi. Kalau Merapinya maunya begitu, ya kita yang menyesuaikan begitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bandrio atas pemaparannya. Monggo Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, waktu dan tempat saya persilakan.
Monggo. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Sudah clear atau monggo silakan aja Pak. Saya di wilayah Girikerto ini sudah dibilang akrab sekali ya dengan kondisi Merapi. Gimana? Ya kita yang berada di Girikerto terutama ini, ya, sudah akrab sekali dengan kondisi Merapi. Ya, ya. Namun demikian, setiap kali terjadi erupsi, terutama yang eksplosif, yang seperti tahun 2010, ya, alhamdulillah untuk wilayah Girikerto tidak ada korban jiwa ya. Iya. Girikerto. Nah, untuk itu maka kedepannya juga kami berharap demikian, tidak ada korban jiwa seandainya ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Misalnya erupsi eksplosif ataupun eksplosif di Merapi. Nah, yang ingin kami mungkin usulan ini ya kepada mungkin PD, itu BPPD, mungkin jalur evakuasi yang ada di wilayah utara Girikerto, jalur evakuasi yang ada di wilayah utara Girikerto, mulai dari di Dusun Kemiri Kebu, Utara Ngandong dan Tripes, itu dalam keadaan untuk saat ini memang kurang bagus ya. Jalan yang sudah banyak lubang di sana, dan mengingat untuk perbaikan jalan itu seandainya itu menggunakan dana untuk alokasi dana desa, dan itu sangat karena cukup panjang sehingga tidak memungkinkan bagi kami di desa di Kelurahan Girikerto ini untuk mengadakan perbaikan secara total di jalur evakuasi tersebut. Jadi dalam hal ini kami memohonkan kepada mungkin BPPD ataupun juga instansi terkait untuk memperhatikan jalur evakuasi dari wilayah paling utara, dari mulai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) arah selatan sampai dengan di wilayah Kemiri Kebu terutama. Untuk wilayah TNGM sendiri dari Dusun Ngandong memang beberapa waktu lalu, ya, 1 bulan yang lalu memang sudah diadakan pengerasan jalan berupa blok. Namun untuk wilayah di sisi utara Kemiri Kebu sampai dengan Ngandong itu sampai saat ini masih banyak lubang-lubang di jalan yang seandainya itu dijadikan sebagai jalur evakuasi nantinya itu mungkin ya, jadi menghambat. Jadi itu tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Subandrio bahwasanya dalam yang mitigasi dan evakuasi warga yang terdampak suatu gunung berapi yang sedang punya gawe atau erupsi, nah, itu jalur evakuasi sangatlah penting. Kemudian juga untuk early warning systemnya atau mungkin itu peringatan dini, itu mungkin juga dari pihak BPBD dan juga para ahli vulkanologi untuk lebih cermat lagi sehingga jangan sampai terjadi seperti yang ada di Gunung Semeru beberapa hari yang lalu yang menelan korban cukup banyak. Kalau kita mendengar atau melihat di televisi yang sudah teridentifikasi sudah 40 sekian dan yang masih belum diketemukan juga masih cukup banyak.
Jika kalau seandainya early warning system itu memang dijalankan dengan baik dan warga, mudah-mudahan kami berharap untuk wilayah Giriketo semua taat akan peringatan itu memang selama ini kami rasakan begitu, sehingga mudah-mudahan memang di Giriketo insya Allah tetap seperti itu dan nantinya karena kita tahu bahwa gunung berapi Merapi itu merupakan gunung yang paling aktif di dunia sehingga kejadian yang tidak kita inginkan terhadap jiwa manusia tidak akan terjadi. Nah, sekarang ini lagi tren gunung berapi di mana-mana sedang naik. Seperti contohnya untuk yang tipe lain seperti di La Palma, Spanyol yang berbulan-bulan tidak berhenti. Mungkin yang di Sinabung dan lain-lain. Nah, itu mudah-mudahan untuk Merapi ini semua Pak Bandio, juga Mbah Rono dan lain-lain yang ada di sebagai yang kita tunggu-tunggu apa namanya itu ketua-ketuanya dan juga informasi secara dini mengenai perkembangan Merapi. Jadi kami saat ini pun mengharapkan informasi terkini dari Gunung Merapi itu mudah-mudahan bisa nanti kita sampaikan kepada masyarakat luas sehingga kalaupun jadi peningkatan aktivitas Merapi, warga Giriketo akan siap. Begitu Pak Bandio, Mas Kolik yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada pertanyaan lain? Terima kasih Pak Bandrio. Oh siap, monggo. Terakhir Pak Bandrio kami undang bisa ya Pak. Waktu letusan gas itu ya. Gimana Pak? Dulu terakhir ke Giriketo Pak Bandrio kami undang untuk itu waktu ada kejadian dari Merapi mengeluarkan gas itu, atau apa namanya itu dulu ya Pak Bandrio. Terakhir itu. Kemudian yang ingin kami tanyakan Pak, kalau tadi singkat saja Pak, untuk bahaya sekundernya bagaimana Pak? Bagi yang di bawah itu Pak, kami yang di masyarakat Pak. Bahaya sekunder dari Merapi karena cuaca memang iklim perubahan cuaca seperti ini itu Pak. Matur nuwun. Matur nuwun. Ya, saya respon dulu ya Pak dari tadi Pak Kades tadi. Jadi memang Pak ya, jadi kejadian-kejadian erupsi dalam beberapa tahun terakhir ini memang cukup mengagetkan. Jadi cukup mengagetkan dan banyak peristiwa erupsi itu terjadi perubahan sifat erupsi, Pak. Ya, terjadi perubahan sifat erupsi sehingga para ahli ini tidak bisa mengidentifikasi dengan baik. Itu bukan pekerjaan mudah memang ya. Saya kasih contoh erupsi Gunung Kelut tahun 2007 ya. Ya, tahun 2007 ketika orang berpikir wah letusan Kelut akan eksplos cepat, tiba-tiba yang muncul hanya kubah lava. Kita kecilik lagi. Kemudian Gunung Agung juga hampir mirip-mirip Gunung Kelut ya, tahun 2007 yang kita perkirakan akan terjadi letusan besar seperti tahun 63, tiba-tiba yang keluar kubah lava. Nah, seperti itu itu sebenarnya proses yang belum berhenti. Terbukti Gunung Kelut begitu 2007 terbentuk kubah lava baru diledakkan tahun 2014 ya. Nah, Gunung Agung juga jangan anggap itu sudah selesai. Itu mungkin dalam waktu beberapa tahun mendatang
itu akan ledakan juga gitu. Ya, mudah-mudahan bisa mengidentifikasi. Kemudian yang terjadi perubahan sifat juga pengalaman Gunung Krakatau ya, Desember 2018 kalau tidak salah. Yang tadinya hanya letusan-letusan strombolian tiba-tiba berubah sifat, terjadi awan panas, terjadi sektor kolaps menurut saya ya. Sampai separuh gunung apinya itu longsor, membentuk awan panas dan memicu terjadinya tsunami ya. Itu juga di luar perkiraan. Sinabung juga begitu, yang tadinya diawali hanya letusan freatik tahun 2009 tiba-tiba terjadi berubah seperti Merapi saat ini juga ya, dan berlangsung sangat lama. Kemudian Merapi 2010 yang tadinya letusan normal Merapi membentuk kubah lava, kemudian terjadi awan panas guguran seperti tahun 2006, 2010 tiba-tiba berubah malah jadi eksplosif. Jadi dinamika perubahan sifat erupsi itu sangat sulit. Dan ini bukan tidak mungkin saat ini Merapi tiba-tiba berubah juga bisa, Pak. Yang jelas saat ini potensi kubah lavanya di atas itu sudah melampaui volume kritis kubah lava Gunung Merapi. Jadi bisa setiap saat longsor kalau ada suplai magma baru. Ya, ini perlu dicatat. Arahnya masih dominan ke arah barat-barat laut, tetapi sektor barat daya sudah jelas saat ini menjadi arah utama. Ya, mudah-mudahan tidak lebih menyimpang ke kanan lagi ke alur Kali Bedok dan Boyong ya, tapi tetap harus waspada, jangan menurunkan kesiapsiagaannya Pak ya, karena bencana itu terjadi karena kita sering lengah begitu ya. Kemudian untuk ya perbaikan jalur-jalur evakuasi yang menyangkut infrastruktur ya, ini menjadi tugas pemerintah daerah ya melalui lembaga terkait. Tetapi ya kadang-kadang di negara kita itu kan kekuasaan politik itu sangat dominan ya Pak ya. Ya Pak, coba anggota-anggota DPR yang di pusat itu ya, yang mempunyai dapil dominan di Sleman itu mbok diketok Pak. DPR itu kan punya dana konstituen itu biasanya kalau untuk penanggulangan bencana Pak, mereka gak mudah mengeluarkan Pak, karena DPR itu kekuasaannya besar, entah dari partai mana monggo aja, yang penting metu gitu aja Pak. Itu mungkin ada jalur-jalur pendekatan seperti itu, karena ini di Babatan itu berhasil Pak ya, berhasil itu dapat alokasi dana konstituen itu bisa untuk membangun infrastruktur jalan, jadi menjadi bagus itu. Ini hanya aja ya, informasi saja. Kemudian bahaya sekunder di Girikerto, saat ini endapan material hasil erupsi 2021 belum besar Pak. Ya volumenya mungkin 1 sampai 2 juta saja ya, yang ke alur Kali Boyong, Kali Bedok, Kali Kerasta itu tersebar di situ. Itu kalau terjadi hujan meskipun besar, tetapi volume materialnya belum berpotensi menjadi lahar yang membahayakan bagi pemukiman. Asal tidak berada di badan sungai saja. Kalau berada di badan sungai itu bukan banjir lahar saja sudah berbahaya ya, karena kelerengannya gitu. Tapi kalau untuk ancaman bahaya lahar dalam skala besar tampaknya belum, sampai saat ini masih kecil Pak. Begitu Pak, terima kasih. Baik, monggo. Ada yang mau menambahkan? Ya, saya. Silakan. Monggo. Beberapa. Saya Levi dari Indo Rekom.
Oh, Friko, monggo. Oh, sering berapa? Di antaranya satu terkait saat ini kan sering musim hujan itu, Pak. Ya. Apakah untuk alat deteksi gempa yang di atas, ya, dengan adanya hujan itu apakah juga bisa noise gitu, Pak? Untuk ya, peralatan yang di atas. ya. Kemudian untuk yang kedua, apakah untuk saat ini efusif dan Ya. ke depan juga bisa mengarah ke eksplosif gitu, Pak? Ya, oke. Ini untuk yang kedua. Ya. Kemudian yang untuk ketiganya, barusan ini dapat video dari salah satu rekan terkait kubah Baradaya yang di sisi agak atas menginfokan rekah, tapi mungkin bisa kita infokan apakah untuk terkait kubah yang ada saat ini juga sering dimonitor untuk perkembangan, Pak. Kalau menurut saya itu mungkin bisa karena tergerus air hujan saja. Tapi semoga nanti kalau dicek juga memang hanya tergerus hujan alias bukan rekah. Mungkin itu saja dulu, Pak. Nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Untuk seismograf, saya rasa ya hujan itu menjadi noise ya. Tapi ya kalau secara untuk analisis untuk perekaman digital tidak terlalu susah untuk membedakan atau untuk eliminasi noise-nya ya, itu tidak terlalu susah. Cuma kalau kita mengandalkan sinyal dari radio itu memang kalau tidak terbiasa memang agak susah membedakan ya antara sinyal hujan ataukah sinyal guguran atau sinyal gempa. Mungkin bagi yang tidak biasa mungkin agak susah membedakan. Tetapi yang sudah terbiasa ya seperti teman-teman pengamat itu sudah tahu lah ya kalau ini hujan, ini gempa ataukah ini angin dan sebagainya, mereka sudah relatif bisa membedakan gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Untuk analisis juga tidak ada masalah. Kemudian apakah mungkin saat ini yang letusannya efusif bisa menjadi eksplosif ya? Mungkin, Pak, ya. Mungkin ya. Tergantung ada suplai magma baru atau tidak ya. Kalau saat ini mulai ada gempa-gempa dalam, ada indikasi suplai magma baru, itu dia berpotensi membawa gas ya. Karena menjadi eksplosif atau tidak itu hanya tergantung bagaimana gas itu bermigrasi ke atas bersamaan dengan magmanya. Kalau terjadi akumulasi gas ya, terjadi akumulasi gas kemudian terbentuk tekanan, itu bisa eksplosif, Pak. Jadi itu sangat sulit ya dideteksi ya. Kecuali memang kita berpengalaman menganalisis seismiknya dan juga ada monitoring gasnya ya. Kalau dari hasil monitoring gas itu menunjukkan kecenderungan meningkat, itu ada potensi terjadi perubahan sifat erupsi ya, dari efusif menjadi eksplosif ya. Hanya kondisi saat ini kalau tidak ada suplai magma baru dan ini masih menghabiskan yang lama, kemungkinan tidak gitu loh. Jadi seperti itu ya. Perubahan sifat erupsi dari efusif menjadi eksplosif itu dimungkinkan bila ada suplai magma baru dan terbentuk akumulasi gas, itu mungkin terjadi eksplosif. Kalau terjadi eksplosif, mau tidak mau sektor yang saat ini sudah tidak stabil akan terganggu ya, terutama di sektor barat laut, itu yang kami khawatirkan ya. Kalau sektor barat daya, kubah yang volumenya 1,6 itu kalau longsor saya kira
jangkauannya hanya sekitar tadi 5 kilometeran ya. Itu relatif aman. Apakah Kubah Baradaya sering dimonitor perkembangannya? Selalu, Pak. Jadi Bali ini secara reguler selama cuaca memungkinkan dimonitor pakai drone dan juga dengan ground photogrammetry ya. Salah satu yang menganalisis ya Pak Kolik sama Pak Alam ini yang sering melakukan analisis fotogrametri begitu. Jadi karena itu menjadi kunci dari peringatan dini ya. Itu adalah perkembangan kubah lavanya, itu menjadi penting ya. Kelemahan kita ketika terjadi longsoran itu adalah tidak memonitor kubah secara intensif. Ini yang terjadi di Merapi tanggal 22 November 94 dan juga di Kelut tanggal 4 Desember itu juga tidak melakukan monitoring kubah secara intensif mengenai perkembangan volume kubah dan arah lidah lavanya. Begitu, Pak. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan mumpung ketemu Pak Bandrio ini. Semonggo. Pak Lurah, monggo Pak, kagungan penggalih nopo Pak? Atau sudah dirasa cukup, Bapak Ibu? Baik, sepertinya sudah cukup. Bapak Ibu tiba di penghujung acara, tapi sebelum kita menutup perjumpaan daring kita kali ini, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama. Jadi kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Jadi silahkan bisa tersenyum yang paling manis dan paling lebar. Pak Kolik. Kita foto bersama. Mas Alam, apakah sudah siap? Pak Edi sudah siap? Pak Lurah, Pak Warsono, Uki Kompas Merapi, nampaknya belum menyalakan atau memang karena Pak Kolik. Apa juga? Pripun Bapak? Kalau bisa, dan mudah-mudahan bisa. Kami dikirimkan soft file dari Pak Bandrio tadi. Siap. Oke. Saya kirim langsung ke WA Pak Edi nggih, Pak? Nggih, Pak Edi. Siap, nggih. Matur nuwun. Ya beres. Nggih. Monggo Mas Kebak bisa difotokan, Mas. Gayanya gimana, Mas? Gini, Mas? Ya, gayanya gini boleh. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo jangan lupa untuk link absennya diisi. Mohon untuk daftarnya diisi. Dari saya dan juga mewakili teman-teman penyelenggara. Mohon Pak Kolik. Iya, diulang fotonya Pak Kolik. Ini diulang, Pak Lurah. siap. Pak Lurah. Ya. Oh, dari anu nggih. Oke, Pak Lurah. Dari anu yang betul, Pak. Mas Alam sudah siap? Iya, siap. Mas Alam merasa guyu wong kowe maskeran ra ketok. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip. Sip. Matur nuwun. Pak Lurah, matur Pak Edi, Mbak Fitri, Lek P, juga teman-teman Indo Frekom, Pak Warsono, Mbak Fitri, Mas Uki, Mas Moko, matur nuwun. Pak Bandrio, Mas Salam juga kami sampaikan terima kasih. Kami mewakili penyelenggara apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian sosialisasi daring ini, mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam. Ketika